Bab 11. Disuapi Tante Cantik. Dalam hitungan jam, Yuda sudah mendapatkan bukti keburukan Natali. Dari foto yang dikirim orang suruhannya itu nampak Natali sedang mabuk di sebuah klub malam. Kepercayaan yang diberikan Yuda ternyata disalahartikan dengan perbuatan yang tak pantas bagi seorang ibu. Ternyata kamu tak sebaik yang aku kira. Yuda menggenggam ponsel yang ada di tangannya. Kini, ia sudah memiliki kekuatan untuk percaya diri. Kesempatan mendapatkan lain lebih besar. Kemenangan ada di depan mata, membuatnya antusias untuk melangkah. Yuda menghubungi orang suruhannya untuk menjalankan perintah selanjutnya, mengucapkan apa yang harus dilakukan setelah itu, sebab ia tak mau sedikit pun memberi celah pada Natali untuk memenangkan hak asuh Lion. Andreas masuk membawa laporan di tangannya, diikuti pelayan yang membawa makanan untuk Lion dan Yuda. Letakkan saja di situ, titah Yuda menunjuk meja yang ada di samping Lion bermain. Pelayan itu keluar setelah menyiapkan piring dan lainnya. Yuda memeriksa laporan yang dibawa Andreas secara teliti. Dalam urusan asmara, ia boleh lengah dan kecolongan, namun tidak dalam pekerjaan, tetap kompeten meskipun pikirannya kacau. Aku sudah mendapatkan bukti untuk memenangkan Lion, kata Yuda penuh percaya diri, membuka foto dan menunjukkan pada Andreas, menatap punggung Lion yang sibuk dengan mainannya, bersiap menjadi ibu dan juga ayah bagi bocah itu. Saya akan segera urus semuanya, semoga berjalan seperti yang Bapak harapkan, jawab Andreas yang sebenarnya pun sudah mengumpulkan bukti perselingkuhan Natali. Andreas beranjak menghampiri Lion, ikut duduk dan mengambil mainan robot. Mau disuapi Om, tawar Andreas basa-basi. Ia tahu Lion tidak mungkin mau dengannya. Lion menggeleng tanpa suara, membalikkan tubuh mungilnya, menatap sang ayah yang melipat kemeja putihnya. Mau makan sama Tante Cantik, pinta Lion manja. Memasang wajah memelas yang ia yakini akan berhasil mengelabui papanya. Ada mak comblang, belum juga duda, anaknya sudah minta emak baru. Andreas mengelus tengguk lehernya. Lion benar-benar membuat Yuda mati kutu. Pria yang selama ini tidak pernah berinteraksi dengan karyawannya, kini harus ia lakukan demi putranya. Boleh ya, Pak? Permintaan yang sederhana namun sulit untuk dipenuhi oleh Yuda. Pernikahannya dengan Natali memberikannya banyak pelajaran yang berharga, termasuk memilih pasangan hidup dan orang yang dekat dengan Lion. Kasihan Lion, Pak, sambung Andreas menahan tawa. Baiklah, tapi Lion janji tidak boleh rewel. Lion melompat kegirangan. Andreas menghubungi Pak Setiawan dan mengatakan seperti perintah Yuda. Lantai 10. Pak Setiawan keluar dari ruangannya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Lintang pun nampak santai di luar ruangan. Lintang, panggil Pak Setiawan dengan lantang. Berjalan pelan menghampiri sang bos membungkuk ramah sebagai sapaan hormat. Pak Yuda menyuruhmu datang ke ruangannya. Beliau ada di lantai 15, ucap Pak Setiawan. Meskipun hatinya menolak, Lintang tetap mengangguk. Suaranya tertahan di ujung tenggorokan, membuat Lintang membisu. Mau apa lagi dia? Apa belum puas membuat ibuku gila? Gerutu Lintang dalam hati. Gita menghampiri Lintang yang masih mematung di tempat. Ada apa? Tanya Gita, menatap punggung Pak Setiawan berlalu. Pak Yuda menyuruhku ke ruangannya, ucap Lintang dengan nada datar. Berbeda dengan Lintang yang nampak malas, Gita terkejut bukan main. Sejak kapan dia mengenalmu? Tanya Gita berbisik. Takut karyawan lain ikut kepo dengan perintah yang menurutnya sangat langka itu. Sejak Lion mengenalku, karena Pak Yuda adalah papanya Lion. Lintang menjelaskan sembari menekan tombol lift. Rasa kecewa menyelimuti hati Gita saat mengetahui status Yuda yang ternyata sudah menikah. Setelah keluar dari lift, mata Lintang langsung menatap ke arah pintu yang bertuliskan nama Yuda beserta pangkatnya. Kakinya terus melangkah melewati beberapa karyawan yang melintas. Tak ada yang menyapanya. Mereka sibuk bercakap dengan rekan kerjanya lainnya. Hai, mau apa kamu kesini? Pekik wanita cantik menghampiri Lintang yang hampir mengetuk pintu ruangan Yuda. Wajahnya ketus menatap penampilan Lintang dari atas hingga bawah dengan tatapan aneh. Pak Yuda tidak menerima tamu sembarangan, termasuk karyawan biasa seperti kamu, imbuhnya. Tapi dia sendiri yang memanggilku. Apa salah seorang bos bertemu dengan karyawannya? Tanpa orang bawahan atasan pun tidak akan menjadi apa-apa, ucap Lintang dengan berani. Hatinya yang dibalut rasa benci membuatnya tidak takut apapun. Dasar nggak tahu diri. Pintu terbuka lebar membuat kedua wanita itu menoleh. Hilya, biarkan dia masuk, ucap Yuda dengan suara berat. Apa? Pak Yuda membiarkan wanita ini masuk? Jangan-jangan dia sudah merayunya. Silahkan, Yuda memberi jalan pada Lintang untuk ke ruangannya. Tante Cantik, seru Lion dari arah sofa. Lintang tersenyum tipis. Ruangan yang sangat mewah. Semua barang yang ada di ruangan itu terlihat mahal. Banyak pajangan yang menggantung di dinding,
memanjakan mata. Di bagian pojok ada lemari kaca yang di dalamnya terdapat banyak piala dan juga penghargaan lainnya. Lintang duduk di samping Lion, menatap makanan yang ada di meja. Yuda pun masuk, kemudian duduk di kursi kerjanya. Masih sama, raut wajah Lintang nampak cuek dan tak memberi hormat padanya. Lion maunya makan sama kamu, ucap Yuda ke Inti. Tapi pekerjaan saya belum selesai, Pak, ucap Lintang tanpa menoleh. Kedua tangannya saling meremas-raya memunggungi Yuda. Kebencian macam apa yang ia terapkan? Wajah Lion mengalahkan segalanya hingga Lintang sedikit terhuyung. Sisi lembutnya pun kembali lagi. Tidak apa-apa, nanti biar Pak Setiawan yang mengurus semuanya. Memangnya istrinya kemana? Kenapa harus memintaku? Bukankah dia orang kaya? Kenapa nggak bawa babysitter? Tanpa berpikir panjang, Lintang langsung mengambilkan makanan yang diinginkan Lion. Hampir 10 menit, telinga Yuda dihiasi dengan canda tawa dari Lion dan Lintang. Berbeda dengan Natali yang selalu menyerahkan urusan putranya pada pengasuh, Lintang sangat sabar saat menyuapi sang buah hati, menceritakan dongeng yang ia sendiri tak pernah mendengarnya. Tante cantik, mau nggak tidur denganku? Yuda yang baru saja menyeruput kopi tersedak dan batuk, sedangkan Lintang membulatkan matanya tak menyangka. Permintaan lain justru menjeratnya dalam sebuah masalah baru. Aku harus menjawab apa? Dada Lintang bergemuruh hebat, jantungnya berpacu lebih cepat dari biasanya. Kali ini rasa bencinya pada Yuda lenyap. Kelucuan lain mencabut akar kebencian yang ia tanam dalam-dalam. Kan ada mamanya Lion. Lagi pula tante harus menemani ibunya tante di rumah. Hanya itu alasan yang tepat untuk menolak permintaan Lion. Lion memanyunkan bibir, menepis sendok yang ada di tangan Lintang, lalu melipat kedua tangannya, alih-alih marah pada Lintang. Tante cantik gak sayang sama Lion? Menangis lebay, padahal sedikit pun tak ada air mata yang menetes di pipi gembelnya. Kenapa dia gak mau bantuin aku? Menyebalkan. Pertemuan kedua membuat Yuda masih merasa canggung. Ingin membantu, takut Lintang tak terima. Akhirnya ia diam. Begitu juga dengan Lintang yang merasa terpojok. Ingin meminta bantuan Yuda, namun gengsi dan akhirnya ia mengangguk setuju. Entah yang terpenting bisa membuat Lion diam. Bersambung. Bab 12. Bercerita lewat telepon. Lintang membuka kamar ibunya, meletakkan tas dan melepas sepatu. Menghampiri ranjang tangannya, terulur mengelus kening sang ibu, lalu menciumnya. Mengamati wajah tua yang sedikit kurus namun tetap cantik. Kehilangan sosok suami di usia senja menghabiskan sisa hidupnya hanya dengan bayang-bayang semu. Entah impian apa lagi yang belum terwujud. Yang pastinya, Lintang pun ingin sang ibu mempunyai kesempatan untuk sembuh, menikmati masa tuanya bersama orang-orang yang disayangi. Kejadian di ruangan Yuda membuatnya tak nyaman, apalagi saat Lion memintanya makan bersama sang papa. Itu adalah momen yang tak bisa Lintang tolak. Takut membuat Lion tersinggung dan bersedih seperti penolakan sebelumnya. Dari lubuk hati yang terdalam, Lintang ingin menjauh dari Yuda. Namun ia harus memikirkan cara dan juga pekerjaan baru yang tak mungkin didapatkan dalam sekejap. Aku bertemu dengan dia lagi, Bu. Sekarang dia sudah punya anak yang sangat tampan dan lucu. Pasti dia juga menikah dengan perempuan yang cantik dan kaya, gumam Lintang mengadu. Ia tak pernah menyesali perjodohan yang batal itu, namun sangat disayangkan dengan sikap Yuda menimbulkan banyak masalah di keluarganya, hingga ibunya kini menjadi orang yang lupa segalanya, termasuk dirinya. Lintang tersenyum lalu mengambil piring kosong dan gelas yang ada di meja sisi pembaringan. Itu artinya sang ibu makan seperti biasa. Ia keluar, dalam benaknya terbersit nama Arif, satu-satunya orang yang bisa menolongnya. Apa aku minta bantuan Mas Arif saja? Siapa tahu di kantornya ada lowongan kerja. Lintang ke kamar, setelah mandi dan menjalankan kewajibannya sebagai muslim, ia keluar, menatap rumah Luna yang tertutup rapat, lalu menatap motor Arif yang terparkir di depan. Mbak Luna, Lintang mengetuk pintu rumah Luna, terus memanggil nama sang penghuni yang belum juga keluar. Sebentar, saut suara dari dalam. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya Luna membuka pintu. Nampak Arif duduk di ruang keluarga sambil menyalakan TV. Ada apa, Lin? Tanya Luna, menggiring Lintang duduk di ruang tamu. Aku kesini mau bicara dengan Mas Arif. Mendengar namanya disebut, Arif mematikan TV-nya dan beralih duduk di samping sang istri. Ada apa? Tanya Arif kemudian. Apa di kantor Mas Arif ada lowongan kerja untuk perempuan? Lintang mengusir rasa malu. Bagaimanapun juga ia ingin keluar dari kantor Yuda. Gak ada, kemarin ada, tapi untuk laki-laki. Dan kayaknya udah ada yang masuk. Memangnya kenapa dengan pekerjaan kami yang sekarang? Lintang menunduk lalu tersenyum. Tidak semua masalah harus diceritakan pada orang lain juga, termasuk perkara yang membelitnya saat ini.
Tidak apa-apa mas, siapa tahu ada pekerjaan yang lebih mapan saja. Jawaban yang menurut Arif sedikit ambigu, namun tetap diterima oleh akalnya. Nikmati prosesnya aja, Lin. Dimanapun kita bekerja, kalau dijalani dengan ikhlas pasti akan membawa berkah. Amin. Jawab Lintang mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Senja berlalu, usai sholat maghrib Lintang membuka sosmed. Tujuannya masih sama, yaitu mencari peluang pekerjaan baru. Ia tak ingin dihantui dendam yang membara. Cepat atau lambat Yuda pun akan tahu jati dirinya. Aku harus minta bantuan siapa lagi? Lintang semakin bingung, menggigit ujung kukunya mencari deretan nama yang masuk dalam list sahabat, baik di kantor saat ini maupun teman kuliah. Ponsel yang beberapa menit ia letakkan berdering, nomor tak dikenal berkedip di layar. Ini nomor siapa? Ucap Lintang kecil menerka-nerka siapa sang pemilik nomor itu. Saking penasarannya, Lintang mengangkat teleponnya, menyapa lembut dengan ucapan salam. Waalaikumsalam, jawab suara berat dari seberang telepon. Lintang tahu siapa itu, dadanya kembali sesak dengan mata berkaca. Ingin sekali Lintang menutup sambungannya, namun suara rengekan yang terdengar lagi-lagi membuat Lintang tak tega. Ada apa bapak menelpon saya? Tanya Lintang tanpa basa-basi. Ia ingin segera mengakhiri percakapan yang belum dimulai. Lion menangis, dia ingin bertemu kamu. Maaf sebelumnya kalau saya mengganggu malam-malam begini. Sikap dan tutur sapa Yuda sangat lembut, entah itu karena Lion atau apa, yang pastinya jauh berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Berikan HP-nya pada dia, biar saya yang bicara, pinta Lintang. Suara tangis menembus gendang telinga Lintang. Mana mungkin ia diam saja saat anak itu menginginkannya. Lion kenapa? Tanya Lintang dengan nada lembut khas seorang ibu yang berbicara dengan anaknya. Tante cantik bohong, katanya ingin tidur denganku, tapi kenapa tidak kesini? Ucap Lion tersendat, menahan tangis. Seolah-olah anak itu adalah umpan yang jitu untuk meluluhkan hati Lintang, melenyapkan setiap rasa benci yang membuncah di ubun-ubun. Tapi sayang, tante benar-benar gak bisa. Ibu tante lagi sakit. Dia butuh teman. Yuda meraih ponselnya lagi, mendekap tubuh mungil Lion yang masih sibuk dengan tangis. Hatinya ikut tersayat melihat putranya yang terus meneteskan air mata. Aku tidak tahu apa yang kamu berikan pada Lion sampai dia sangat menyayangimu, tapi aku mohon jangan permainkan hati dia. Jangan berjanji jika kamu tidak bisa menepati. Aku tidak mau dia mengharapkan orang yang tidak menyayanginya dengan tulus, dan jangan memakai alasan ibumu sakit. Suara Yuda nampak serius. Lintang memejamkan mata, ingin berteriak mengolok yang pernah dilakukan Yuda padanya, namun semua itu diurungkannya. Terserah apa kata bapak tentang saya, orang seperti saya bukanlah apa-apa. Ibu memang sakit, itu bukan alasan yang saya buat, dan saya harap bapak mengerti dengan ini. Bukan cuma Lion yang butuh kasih sayang, tapi ibu saya juga. Karena di dunia ini yang miliki hanya saya. Entah kenapa Yuda merasa terenyuh mendengar itu. Ia memang tidak pernah tahu siapa Lintang. Namun setelah mendengar ucapannya barusan, ia bisa menyimpulkan bahwa Lintang hidup hanya berdua dengan ibunya. Tante cantik, Lion menjerit. Suaranya sangat memilukan yang membuat Lintang iba. Sayang, dengarkan tante. Kali ini tante akan bacakan dongeng untuk kamu lewat telepon. Lain kali tante akan tidur dengan Lion. Tapi untuk malam ini Lion yang pintar, anggap saja guling yang ada di samping Lion itu tante. Seketika Lion menatap guling yang ada di pinggir ranjang, lalu memeluknya dengan erat. Ponsel masih di telinga untuk mendengarkan cerita dari Lintang. Sisa isakan tangis terdengar di bibir mungil Lion. Sesekali tertawa dan menutup mulutnya, menyahut cerita Lintang yang menurutnya sangat seru. Semakin lama mata bocah itu semakin menyipit hingga bibirnya tak lagi menjawab apa yang dikatakan Lintang. Yuda menempelkan benda pipi di telinganya, seperti Lion mendengarkan cerita Lintang yang masih berlanjut. Yuda berdehem dan tersenyum kecil yang hanya bisa disaksikan cicak di dinding. Lion sudah tidur, terima kasih atas waktunya. Maaf tadi aku marah. Tut. Lintang menutup teleponnya tanpa menjawab ucapan Yuda. Ya, autor Nadiro, pengisi suara Aristi Zuma, bab 13, resmi bercerai. 3 bulan berlalu begitu cepat. Doa dari kedua orang tua dan orang-orang terdekat sangat mujarab. Proses perceraian Yuda dan Natali berjalan lancar. Semua seperti yang diharapkan. Hak asuh Lion jatuh ke tangan Yuda dengan sebuah alasan yang jelas. Hanya ada senyum yang terbit mengiringi langkah Yuda. Pria yang resmi berstatus duda itu sangat lega dengan hasil kerja keras pengacara dan kru lainnya. Memeluk dan menepuk bahu Pak Sehan beralih Andreas yang ikut andil membantunya. Lalu Pak Radit yang selalu mendampinginya. Sang ibu yang selalu menengadah tangan pada Allah demi kebaikannya. Berbeda dengan Yuda yang dikelilingi orang tercinta,
Natali justru dibanjiri air mata dan kesunyian. Penyesalannya tak berarti. Menyia-nyiakan Yuda adalah hal terburuk yang pernah ia lakukan. Kini hanya bisa merenungi nasib yang tak seindah dulu. Masih berkumpul di halaman pengadilan agama bersama salah satu sahabat, Natali menghampiri Yuda yang sudah berada di tempat parkir mobil. "Aku ingin bertemu dengan Lion," ucapnya dengan bibir bergetar. Impian menjalin keluarga yang harmonis dengan Yuda kini lebur sudah. Tersisa harta yang ditinggalkan pria itu. Yuda bisa melihat kekacauan di wajah cantik mantan istrinya. Dulu ia memujanya, memanjakannya, memberikan apapun yang ia miliki. Namun sekarang, semua itu tinggal kenangan. Arang pun sudah menjadi abu yang tak pernah bisa dikembalikan lagi. "Andreas, bawa Lion ke sini," titah Yuda memakai kacamatanya lagi, menatap ke arah lain. Pak Radit dan Bu Indri memilih pergi, tak ingin ikut campur urusan yang menurutnya tak penting. "Mama!" teriak Lion sambil berlari kecil menghampiri Natali. Tangis sang ibu pecah. Natali memeluk erat tubuh mungil Lion, mengurai rasa rindu yang mengendap. 3 bulan menaungi kesepian, akhirnya Natali bisa memeluk putranya lagi. Meskipun sekejap, menghirup aroma khas parfum anak yang selalu dipakai sang buah hati. "Kenapa Mama gak pernah pulang ke rumah Oma?" ucap Lion dengan polos, mengelus pipi Natali yang penuh air mata. Jiwa kecilnya hanya bisa menangkap jika mamanya sibuk bekerja keluar kota seperti yang diucapkan Mima setiap hari, bukan perceraian yang akan memisahkan mereka. Sedih, mata Lion pun ikut berkaca. Meskipun tinggal bersama papanya, diselimuti dengan kebahagiaan, tetap saja ada yang kurang. Seburuk apapun Natali adalah ibu yang mengandung dan melahirkannya. Dan sampai kapanpun tidak akan mengubah itu. "Mama sibuk sayang," sahut Yuda, takut jika Natali berbicara macam-macam yang membuat Lion goyah. Natali mendongak, menatap wajah Yuda yang nampak datar. "Mas, apa aku boleh membawa Lion untuk malam ini saja?" pinta Natali mengiba. Sebagai seorang ibu, ia pun ingin memeluk putranya saat melewati dinginnya malam, memberikan kehangatan yang memang seharusnya diberikan seorang ibu. Yuda meraih tangan Lion dan memberikannya pada Andreas. Maju 1 langkah mendekatkan bibirnya ke telinga sang mantan istri. "Enggak, sampai kapanpun aku tidak akan mengizinkan Lion tidur dengan kamu," bisik Yuda menjelaskan. Lion menatap kedua orang tuanya lalu menatap Andreas. "Om, Mama dan Papa kenapa? Apa mereka bertengkar? Kenapa Mama menangis?" tanya Lion pada Andreas yang sukses membuat pria itu bingung. "Kita ke mobil, nanti Om ceritakan." Tanpa minta izin, Andreas membawa Lion masuk ke mobil, menghindari kejadian yang tak diinginkan. Tak seperti Lintang yang punya banyak koleksi cerita, Andreas pun menghibur Lion dengan cerita si kancil mencuri timun. Meskipun amburadul tetap saja menciptakan tawa bagi Lion. Di kantor, "Mas Arif yakin ada lowongan pekerjaan untuk aku?" tanya Lintang memastikan. "Yakin, Lin, dan ini cocok sekali untuk kamu." Setelah 3 bulan berjuang, akhirnya ada jalan keluar untuk menjauhi Lion dan Yuda. Gadis yang masih diliputi kebencian itu nampak girang setelah mendapat kabar dari Arif. "Aku harus cepatnya pergi dari sini sebelum Lion terlanjur mengikatku." 3 bulan banyak permintaan dari Lion, termasuk tidur bersamanya yang belum pernah dikabulkan. Lintang tak mau mengecewakan Lion lebih dalam. Ia tak mau hidup dalam dendam yang dibalut dengan kasih sayang. Lintang keluar dari ruangannya, menghampiri Gita yang masih sibuk dengan pekerjaannya. "Git, aku mau mengundurkan diri." "Apa?" Gita ternyata kaget menatap wajah Lintang yang nampak berseri. "Kenapa?" tanya Gita memegang lengan Lintang. "Nanti aku ceritain. Sekarang aku ingin bertemu Pak Setiawan." Lintang membawa amplop putih yang disiapkan beberapa hari lalu, mengetuk pintu ruangan Pak Setiawan yang sedikit terbuka. "Masuk," sahut Pak Setiawan. Lintang masuk lalu duduk di depan Pak Setiawan. Ia menunduk menatap jemarinya yang saling terpaut. Pasti banyak pertanyaan yang akan meluncur dari sang bos. "Ada apa, Lin?" tanya Pak Setiawan. "Maaf Pak, saya mau mengundurkan diri dari perusahaan ini," menyodorkan surat itu di depan Pak Setiawan. "Kenapa? Masalah dengan karyawan lain? Atau ada sesuatu yang membuatmu ingin pergi?" Lintang tersenyum kecut, menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia belum siap untuk menjawab pertanyaan ini, apalagi harus jujur tentang apa yang ia hadapi sesungguhnya. "Tidak Pak, saya hanya ingin merawat ibu saya, itu saja." Pak Setiawan manggut-manggut menekan tombol telepon kantor. "Hilya, apa Pak Yuda ada di ruangannya?" tanya Pak Setiawan. "Hari ini Pak Yuda ada di pengadilan agama, tapi sudah perjalanan ke sini," jawab Hilya. "Pengadilan agama? Ngapain dia ke sana?" tanya Lintang dalam hati. "Baiklah, katakan pada beliau, ada karyawan yang ingin mengundurkan diri." Kening Lintang berkerut, ia ingin kabur dari kantor itu tanpa sepengetahuan Yuda. Tapi kenapa Pak Setiawan malah melaporkannya?
Kenapa harus Pak Yuda, Pak? Bukankah Bapak juga bisa tanda tangan? Cetus Lintang tanpa rasa takut. Ia enggan jika harus bertemu dengan Yuda. Pasti urusannya semakin rumit. Tapi Pak Yuda pemilik perusahaan ini. Beliau yang lebih berhak atas semuanya. Saya cuma mewakili lantai 10 saja. Lintang berdecak menyandarkan punggungnya. Jika seperti ini, pasti ia pun akan bertemu Lion. Lintang keluar dari ruangan Pak Setiawan dengan wajah lesu. Bertepatan dengan itu, Lion dan Yuda serta Andreas keluar dari lift. Yuda mengikuti Lion yang berlari menghampiri Lintang. Seperti hari sebelumnya, bocah itu langsung berhamburan memeluk Lintang. Terpaksa Lintang harus tersenyum meskipun hatinya kesal melihat Yuda yang ada di belakang Lion. Kamu dari mana? Tumben baru datang, tanya Lintang basa-basi, kembali berjalan ke ruangannya. Ketemu Mama, jawab Lion jujur. Ketemu Mama? Bukankah setiap hari dia bertemu mamanya? Ada apa sebenarnya? Apa Lion ikut papanya ke pengadilan agama? Melirik Yuda yang mematung menatapnya. Pak Setiawan keluar dari ruangannya lalu menghampiri Yuda, memberitahu apa yang baru saja Lintang katakan di ruangannya. Suruh dia ke ruanganku. Bersama bab 14, akhirnya keluar juga. Sebagai karyawan, Lintang tetap mengikuti perintah Yuda untuk datang ke ruangannya. Masih bersama Lion di gendongan, ia duduk di kursi tamu. Yuda mengetuk-ngetuk meja menggunakan pulpen. Matanya tak teralihkan dari wajah cemberut gadis itu. Merasakan perbedaan, senyum manis yang ada di bibir Lintang itu langsung lenyap saat berada di hadapannya. Namun ia tak menghiraukan itu. Yang lebih penting sekarang adalah alasan Lintang yang ingin keluar dari kantornya. Kenapa? Kamu ingin mengundurkan diri dari sini? Tanya Yuda, memutar kursi ke arah samping. Tadi saya sudah bilang pada Pak Setiawan. Apa beliau tidak mengatakannya pada Anda? Seumur-umur Lintang adalah orang yang pertama kali berani balik tanya padanya dan memasang wajah ketus. Tidak, makanya saya bertanya. Jawab Yuda. Ia berbohong pada Lintang hanya demi mengulur waktu. Bayaran di sini sangat kecil, dan saya ingin bekerja di tempat lain yang lebih mahal. Ceplos Lintang tanpa sengaja. Padahal bukan itu yang seharusnya ia katakan. Namun semua sudah terlanjur. Entah otaknya sedikit semrawut jika berada di dekat Lion dan Yuda secara bersamaan. Jawaban yang konyol bagi Yuda. Di luaran sana, banyak yang mengantri bekerja di perusahaan miliknya. Karena bayaran yang menjanjikan. Namun gadis sederhana yang ada di depannya bilang sebaliknya. Tidak masuk akal. Tante cantik jangan pergi. Lion menyandarkan kepalanya di dada Lintang. Wajahnya memelas membuat hati Lintang kembali terenyuh. Bocah itu paham dengan apa yang dibicarakan Lintang dan Yuda. Tak ada jawaban, Lintang mencium pucak kepala Lion dengan lembut. Melihat itu membuat Yuda terenyuh. Meskipun bukan siapa-siapa, Lintang nampak menyayangi putranya. Dalam kurun waktu 3 bulan, mampu memikat hati Lion. Kalau itu masalahnya, aku akan naikkan gaji kamu, ucap Yuda akhirnya. Ia pun tidak mau kehilangan keceriaan seorang Lion. Gak bisa dibiarkan. Kalau seperti ini jelas-jelas aku gak bisa keluar. Aduh, kenapa tadi aku bohong sih? Lintang menggerutu dalam hati. Sekarang katakan, berapa gaji yang kamu inginkan? Tanya Yuda sembari menatap wajah Lintang dengan lekat. Aku harus serang balik. Dia tidak boleh menang. Lintang terjebak dengan omongannya sendiri. 10 kali lipat dari gaji sekarang, ucap Lintang sambil tersenyum sinis. Ia yakin Yuda tidak mungkin menyanggupi permintaannya yang sangat tinggi. Jika dikalikan dengan gajinya saat ini, itu pun mengalahkan bayaran Pak Setiawan. Namun bukan Yuda yang membesarkan masalah dan menganggap itu berat. Justru itu adalah sebuah tantangan baginya yang memang sudah tertarik pada Lintang sejak awal bertemu. Baiklah, saya akan bayar kamu 10 kali lipat. Kedua mata Lintang terbelalak, jantungnya berdegup dengan kencang mendengar jawaban Yuda yang sangat santai. Bahkan sedikit pun pria itu tak nampak keberatan dengan permintaannya. Nggak mungkin, pasti dia cuma bercanda. Masih tak percaya, kekesalan Lintang memuncak. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lion, Tante ingin bicara dengan Papa sebentar. Kamu keluar dulu ya, bisik Lintang yang langsung dijawab anggukan bocah itu. Setelah Lion keluar dari balik pintu, Lintang beranjak dari duduknya, berdiri tepat di samping Yuda. Kenapa Anda setuju dengan permintaan saya? Dada Lintang meletup-letup. Ia tak sanggup lagi memendam rasa benci yang membuat dadanya sesak. Karena saya mau yang terbaik untuk klien, apa salahnya saya mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk dia? Tapi kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Bantah Lintang terbata. Jika berada di dekat Yuda, bayangan ibunya selalu hadir, membuat hati Lintang sekeras batu. Maksud kamu apa? Yuda ikut beranjak, menatap kedua bola mata Lintang yang digenangi cairan bening. Jarak mereka sangat dekat hingga napas Yuda menerpa wajah cantik Lintang. Ada guratan benci yang Yuda lihat di wajah Lintang. Tatapan yang sangat tajam menimbulkan banyak pertanyaan.
Maksud saya hanya ingin menyadarkan Anda bahwa uang bukan segalanya, termasuk menukar kebahagiaan dan merendahkan orang. Saya tahu kalau Anda orang kaya, tapi tidak sepantasnya harus merendahkan orang miskin. Saya tidak tertarik dengan 10 kali lipat, karena saya masih punya harga diri. Saya akan tetap keluar dari kantor ini. Yuda diam, meresapi setiap kalimat yang meluncur dari mulut Lintang. Sedikit pun ia tak mengerti apa yang dimaksud gadis itu. Sekarang lebih baik Bapak tanda tangani surat pengunduran diri saya, pinta Lintang mulai memelankan suaranya, mengusap air mata yang membasahi pipinya. Yuda melirik amplop yang diberikan Pak Setiawan. Dari lubuk hati ia tidak ingin tanda tangan demi putranya. Namun ia tak mau memberatkan Lintang yang nampak kekeh ingin keluar. Tanpa menjawab, Yuda langsung menandatangani surat itu dan memberikannya kembali pada Lintang. Ini yang kamu mau kan? Sekarang kamu pergi dari sini. Jangan sampai lain melihatmu keluar. Terima kasih, ucap Lintang membuka pintu. Tak sesuai ekspektasi, Lintang pikir lain ada di ruangan Andreas. Ternyata bocah itu bermain di depan ruangan Yuda, yang langsung bisa melihat Lintang keluar dari ruangan sang papa. Tante cantik sudah selesai bicaranya. Sekarang berarti mau dong main sama aku. Lain memberikan robot berwarna merah yang ada di tangannya pada Lintang. Aku harus bilang apa? Kenapa dia ada di sini? Lintang menoleh menatap Yuda yang berdiri di ambang pintu. Secara tidak langsung meminta bantuan pria itu. Lain sayang, hari ini tante cantik ada urusan penting di luar, jadi tidak bisa bermain dengan Lain. Yuda menggendong tubuh mungil putranya. Tapi aku maunya dengan tante cantik, Pak. Lagi-lagi Lintang dibuat pusing dengan rengekan itu. Sayang, maafkan tante, hari ini tante tidak bisa menemani Lain. Nanti kalau ada waktu pasti tante akan main sama Lain. Mengusap bahu kecil Lain dengan lembut. Akhirnya bocah itu mengangguk setelah mendengar bujuk rayu Lintang. Sebuah kecupan mendarat di pipi Lintang dari bibir mungil Lain. Lambaian tangan mengiringi langkah Lintang menuju pintu lift. Maafkan aku, Lain, tidak seharusnya kamu menjadi korban keegoisanku. Tapi aku tidak bisa terus bertemu dengan papamu, karena dia yang sudah menghancurkan keluargaku. Aku sangat membencinya. Aku tidak tahu sampai kapan, tapi untuk saat ini aku ingin menjauh dari kalian, demi ibuku. Perpisahan Lintang dengan semua sahabatnya tak kalah mengharukan. Dia dikenal ramah dan juga baik, sering membantu yang lain saat kesulitan, namun kini harus pergi. Kamu yakin akan meninggalkan kantor ini? Samsul ikut menghampiri Lintang yang sudah merapikan semua barang-barangnya. Iya, tapi kita masih bisa bertemu kok. Nanti kalau hari libur kita ke kafe, ucap Lintang seraya meraih tasnya. Tapi Lin, kita sudah sama-sama dari dulu. Jodoh kita pasti bingung nyarinya. Di mana kamu, di mana aku. Di saat semua sedih, kita justru menciptakan tawa. Samsul menoyor jidat kita hingga gadis itu terhuyung. Jodoh Lintang di sini, Samsul menunjuk dadanya. Jodoh kamu di mana? Semua kembali tertawa terbahak-bahak. Akhirnya aku bisa pergi juga dari sini. Bersambung, karya autor Nadiroh, pengisi suara Aristi Zuma, bab 15, mendonorkan darah. Lintang termenung, menatap ke arah luar jendela. Ternyata hengkang dari kantor Yuda pun tak membuat hatinya tenang. Rasa bersalah kini hadir mengingat wajah lucu Lain yang ingin terus bersamanya. Sepertinya kebahagiaan masih jauh cerahnya. Sinar matahari tak secerah harapan yang kini kian berliku dan redup. Semalaman penuh Lintang tak bisa tidur. Lain bagaikan hantu yang terus melintasi otaknya. Berlari riang di atas lantai putih mengkilap dengan bibir yang terus menirukan bunyi kendaraan itu, membuat Lintang tak bisa lupa. Sosok mungil yang selalu bertanya membuat jatuh hati dan ingin mendekapnya. Lintang, suara Arif dari depan membuyarkan lamunannya. Lintang merapikan rambut lalu bajunya, meraih tas dan juga surat lamaran kerja yang sudah disiapkan. Setelah itu keluar membuka pintu. Apa kamu sudah siap? Tanya Arif menatap penampilan Lintang yang sangat rapi, memakai kemeja putih dengan rok hitam selutut. Make up natural dan rambut tetap terurai panjang menyempurnakan kecantikan gadis itu. Sudah mas, kita berangkat sekarang. Arif menatap jam yang melingkar di tangannya lalu mengangguk. Lintang ke kamar sang ibu untuk berpamitan, memastikan jika wanita itu dalam keadaan baik. Doain Lintang, Bu, semoga kali ini Lintang mendapatkan tempat yang nyaman dan bisa melupakan masa lalu. Aku berjanji akan mencari uang yang banyak supaya ibu bisa berobat. Mengusir kekhawatiran untuk yang kesekian kali harus meninggalkan ibunya sendiri di rumah. Tak ada pergerakan apapun, namun air mata yang membasahi pelipis Bu Fatima adalah tanda jika sedikit-sedikit wanita itu merespon setiap ucapan Lintang. Setelah menitipkan kunci rumah pada Luna, Lintang mengeluarkan motornya dari teras. Baru saja memakai helm, sebuah mobil mewah masuk dari arah pagar. Lintang mengurungkan niatnya, meminta Arif untuk berangkat lebih dulu. Mobil siapa itu? Jangan-jangan. Lintang tak meneruskan terkaannya, takut salah tebak. Kamu sudah tahu alamatnya kan? Tanya Arif memastikan. Sudah mas,
Nanti aku nyusul, kalau salah bisa telepon. Arif segera berlalu, takut terlambat. Lintang menatap gerangan yang baru saja keluar dari mobil tadi. Tebakannya salah, ia pikir itu adalah Adam. Ternyata dia adalah orang yang sudah 5 tahun meninggalkan rumah. Orang yang tega menghempaskan ibunya saat jiwanya terguncang. Dia adalah Julianto, ayah Lintang yang tega pergi dari rumah setelah ibunya dinyatakan terkena gangguan jiwa. Mau apa kamu kesini? Tanya Lintang tanpa menghadap, menyembunyikan wajahnya yang sedikit merebak. Panggilan ayah rasanya sudah tak pantas disematkan untuk pria itu. Demi apapun, jiwa Lintang terlanjur tercabik-cabik hingga remuk. Sudah terlalu sakit untuk memaafkan. Sang ayah menatap langit-langit rumah yang nampak lapuk. Genting menghitam hingga cat temboknya mengelupas. Lebih parah saat ia tinggalkan. Kamu apa kabar, nak? Mengulurkan tangannya di depan Lintang, namun tak diterima oleh gadis itu yang memilih untuk melipat kedua tangannya. Aku sangat baik dan lebih baik setelah kamu pergi. Aku tidak punya waktu banyak, silakan pergi dari rumah ini. Lintang menunjuk ke arah jalan yang ada di depan rumahnya. Pak Juli menunduk, raut wajahnya tampak ditekuk. Tak apa yang dipikirkan, Lintang pun tak tahu. Ayah kesini ingin minta tolong sama kamu, ucapnya penuh keraguan, malu pada Lintang yang lebih tegar daripada dirinya. Adik tiri kamu kecelakaan, dia butuh darah, sedangkan di seluruh rumah sakit stoknya kosong. Dari semua keluarga hanya golongan darah kamu yang sama dengannya. Plok, plok, plok. Wow, keren. Lintang menghela nafas panjang, mengacungi jempol ayahnya yang nampak melas. Ternyata kamu kesini mengemis demi anak dari simpananmu. Bagaimana kalau aku menolak? Pak Juli berlutut di depan Lintang, membuang rasa malu demi seorang putri yang kini terkapar di rumah sakit. Hanya dirinya yang bisa menentukan semuanya. Ayah mohon, Lin, apapun yang kamu minta pasti ayah akan turuti, asalkan kamu mau mendonorkan darahmu untuk Indira. Sebegitu pentingkah dia bagi ayah? Demi dia, ayah rela berlutut di depanku, anak sendiri. Tapi kenapa? Hanya sekedar menemaniku wisuda, ayah tidak mau. Bahkan ayah mengusirku dengan kasar. Apa aku terlalu hina di mata ayah? Jika mengingat itu, belas kasih terbang ke angkasa. Buliran bening lolos membasahi pipi Lintang. Dadanya kembali sesak, bertubi-tubi masalah datang silih berganti, hingga membuatnya tak bisa bebas. Percuma saja ayah memohon, karena sampai kapanpun, aku tidak akan memberikan darahku untuk Indira. Lintang meninggalkan Pak Juli yang masih bersimbuh di lantai. Suara mesin motor semakin jauh membuat Pak Juli menoleh, menatap punggung Lintang yang menghilang di ujung jalan. Ayah memang salah, Lin. Ayah salah sudah meninggalkan kamu dan ibumu. Ayah sudah menyanyiakan kalian demi wanita lain. Sekarang apa yang bisa ayah lakukan untuk menebus semuanya? Mbak, di mana kamar pasien atas nama Indira? Tanya wanita cantik pada petugas resepsionis rumah sakit. Silahkan ikut saya, Mbak. Salah satu suster mengantar tamunya. Itu kamarnya, menunjuk salah satu ruangan yang ada di bagian pinggir. 2 orang duduk di kursi besi. Mereka menangis sesenggukan dan saling merangkul. Aku dengar dia butuh darah. Suster, ambil darahku saja. Tapi jangan sampai keluarganya tahu kalau aku yang menyumbangkan darah. Bilang saja kalau stok darah di rumah sakit ini memang sudah datang. Baik, saya akan memeriksa Mbak dulu. Setelah itu, baru bisa diambil darahnya. Langkah Pak Juli lunglai seakan tak ada kekuatan untuk kembali ke rumah sakit. Namun semua butuh dirinya termasuk Indira yang kini berjuang melawan maut. Menatap nanar ke arah ruangan Indira yang tertutup rapat, matanya terpejam, tak bisa membayangkan apa yang terjadi jika sampai tidak mendapatkan darah seperti milik putrinya. Papa, kamu dari mana saja? Aku hubungi tidak aktif. Seorang wanita menepuk lengan Pak Juli yang baru saja bersandar di dinding. Mama, papa dari luar mencari pendonor untuk anak kita. Ya, dia adalah Sofia, wanita yang sudah berhasil merebut hati seorang Julianto. Senyum merekah terbit di bibir Sofia. Stok darah di rumah sakit ini sudah datang. Jadi papa tidak perlu khawatir lagi. Dokter sudah berhasil mentransfusi darah untuk Indira. Mama yakin? Tanya Pak Juli antusias. Sofia mengangguk, menggiring suaminya menuju kamar putrinya. Meskipun hidupku menderita, setidaknya kalian bahagia. Cepat sembuh Indira, pasti ayahmu sangat menyayangimu. Wanita yang terlihat pucat itu berjalan sempoyongan keluar dari rumah sakit. Tak menghiraukan tubuhnya yang terasa lemas demi menyembunyikan identitas dirinya dari dokter yang lain. Namun sayang, seorang pria sudah melihat semuanya. Terima kasih kakak, aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Tapi aku akan menjaga rahasia ini sampai waktunya akan membongkar semuanya. Bersambung, getaran aneh. Ruangan luas yang awalnya kosong itu kini disulap menjadi istana yang unik dan indah.
Ratusan balon warna-warni menggantung di setiap sudut. Beberapa model patung robot menjadi penjaga tempat itu. Seperti keinginan sang buah hati, Yuda mengabulkan permintaan lain yang akan merayakan ulang tahun kelima itu dengan meriah. Berbagai hadiah pun sudah disiapkan untuk menyambut hari bahagia Lion. Sepulang dari kantor, Yuda langsung menuju tempat itu, menunjukkan pada Lion jika semua sudah siap sesuai keinginannya. Sekali memandang, mata bocah itu sudah terpana. Dikelilingi robot besar-besar membuat wajah bocah itu berseri-seri. Seolah-olah ia berada di dunia robot yang sering ia tonton. "Apa ini boleh dibawa pulang, Pak?" tanya Lion polos, menyentuh patung Spider-Man yang ada di samping pintu masuk. "Boleh dong, nanti bisa dipajang di kamar Lion," jawab Yuda sembari memanggil beberapa orang yang masih sibuk merapikan dekorasi. "Andreas, kamu siapkan bayaran mereka. Jangan sampai kurang," titah Yuda pada sang asisten. "Baik, Pak." Setelah mendapatkan jawaban dari Andreas, Yuda mengikuti langkah kecil Lion yang menyusuri setiap hiasan di ruangan itu. Tak ada kecacatan sedikit pun, semua sempurna. "Sekarang Lion ingin kado apa lagi?" tanya Yuda. Lion menghentikan langkah, wajahnya menunduk dengan kedua tangan terpaut. Ia tahu, permintaannya ini pasti tak semulus saat meminta membelikan sesuatu. Harus ada drama jika ingin dikabulkan. Semua sudah ia miliki, hanya satu yang saat ini menjanggal di dalam hati. "Lion, kamu dengar Papa kan?" ulang Yuda, mendongakkan wajah putranya. "Apa Papa akan mengabulkan permintaanku?" tanya Lion penuh harap. "Demi kamu, apapun akan Papa lakukan. Katakan, Lion pengen apa?" "Nanti pas tiup lilin aku pengen ditemani tante cantik." Merasa tertipu oleh putranya sendiri, Yuda mengendurkan dasi yang mencekik lehernya. Untuk yang kesekian kali, permintaan Lion membuatnya bingung. Banyak yang bisa ia berikan, namun permintaan Lion terdengar sangat sulit. "Kenapa harus tante cantik? Kan bisa sama mama." Yuda mencoba mengingatkan Lion pada mamanya, dan sepertinya akan lebih mudah daripada harus meminta Lintang untuk hadir. Lion menggeleng pelan. "Mama sibuk, Pak. Dia tidak punya waktu untukku. Aku maunya tante cantik." Menggoyang-goyangkan lengan Yuda, mendesak sang papa untuk mengabulkan lagi satu permintaannya. Ia harus menjatuhkan egonya, menyingkirkan rasa ragu. Demi putranya, harus siap apapun termasuk membujuk Lintang untuk datang. "Baiklah, Papa akan bicara dengan tante cantik." Yuda merogoh ponsel dari saku jas lalu menghubungi Lintang. Meskipun tidak yakin akan dipenuhi, setidaknya mencoba. Tersambung. Beberapa menit kemudian Lintang mengangkat sambungannya. "Halo, Assalamualaikum." Suara serak dan pelan dari seberang telepon menyapa. Yuda menjawab dengan suara lirih. Entah kenapa, setiap bicara dengan Lintang hatinya merasa sejuk bak tersiram air es. "Pak Yuda, ada apa?" tanya Lintang tanpa basa-basi. Menahan kepalanya yang terasa pusing, namanya dipanggil saja sudah membuat hati Yuda berbunga-bunga. "Lion ingin bicara dengan kamu," ucap Yuda, menyerahkan benda pipihnya pada Lion. Lintang tersenyum mendengarkan itu, namun juga takut Lion meminta sesuatu yang tak bisa ia kabulkan. Bukan suara sapaan lembut yang Lintang dengar, namun suara tangis kecil yang menyambutnya. Lintang juga mendengar suara Yuda nampak kesusahan saat membujuk Lion. "Lion sayang," terpaksa Lintang membuka suara sedikit lantang, meredakan tangisan Lion yang tadinya keras. "Ada apa? Tante di sini," sapa Lintang untuk yang kedua kali. Panggilan teralihkan video call. Lintang bersusah payah bangun, merapikan rambutnya yang acak-acakan lalu menyandarkan punggungnya di headboard, mengarahkan layar ponsel tepat di wajahnya, siap menatap wajah Lion meskipun dari jauh. "Hai," Lintang melambaikan tangan. Benar tebakannya, pipi Lion memerah dengan mata yang masih digenangi cairan bening. Dadanya kembang kempis karena sesenggukan. "Tante cantik kenapa ninggalin Lion?" ucapnya tersendat. Hati Lintang tersayat, teringat dirinya saat ditinggal oleh orang yang disayangi. Sakit tak berdarah. Bagaimana aku bisa melakukan ini pada Lion? Jika aku membalas dendam, itu artinya aku sama seperti mereka, jahat. Mata Lintang berkaca, mengusap layar ponselnya sendiri, ingin memeluk dan mendekap tubuh mungil itu, namun tidak bisa. 2 hari tidak bertemu seakan berbulan-bulan. Hatinya saling tersangkut hingga sama-sama merasa kehilangan. "Maafkan Tante sayang, Tante janji akan menemui Lion, tapi tidak untuk sekarang." Suara Lintang sedikit tertahan saat rasa pusing kembali menyeruak. "Besok hari ulang tahun Lion, Tante harus datang dan temani Lion." "Benarkah? Baiklah, sebagai tanda minta maaf, Tante akan datang. Tapi Tante nggak bisa beliin kado untuk Lion," kata Lintang jujur. Uangnya terbatas. Pesangon dari kantor cukup untuk biaya hidup 1 bulan.
Sedangkan ia pun belum melamar kerja lagi, harus mikir-mikir jika ingin membeli sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan. Yuda hanya bisa diam, percakapan Lintang dengan lain menghiasi telinganya. Ingin sekali ikut menyahut, tapi apa daya, ia ragu. Pasti Lintang akan marah. Gak apa-apa, asalkan tante datang aku sudah senang. Lihatlah, semua sudah siap. Lain menggeser ponselnya, memperlihatkan tempat yang akan menjadi saksi acara lain besok. Lintang terus memuji keindahan tempat itu, dan akhirnya Lain tertawa melupakan tangisnya. Jangan dimatikan dulu, pinta Yuda mengambil alih ponsel dari tangan Lain. Lintang melengos menatap ke arah Lain. Ia tak ingin bertatapan langsung dengan Yuda, takut keceplosannya akan membongkar semuanya. Terima kasih kamu sudah mau memenuhi permintaan Lain. Sekarang katakan apa yang kamu minta. Saya tidak minta apapun. Yuda mendekatkan ponsel di wajahnya, menatap wajah Lintang dengan intens. Kamu sakit, Lin? Tanya Yuda antusias. Bukan urusan kamu, jawab Lintang ketus. Namun itu yang membuat Yuda kagum. Sikap Lintang yang sangat dingin membuatnya ingin mengenal lebih jauh, terus meraba bagaimana perasaan Lintang yang sebenarnya. Keangkuhannya membuktikan jika Lintang adalah gadis luar biasa yang tak pernah tertarik dengan uang. Ketangguhannya menunjukkan jika ia adalah gadis yang bisa berdiri tanpa sandaran. Hening, Lintang meletakkan ponselnya yang masih tersambung itu di meja, sedangkan Yuda fokus pada pipi Lintang yang terlihat sebelah. Meski begitu, ia masih bisa melihat kecantikan di wajah gadis itu. Saya kira sudah cukup, silakan Bapak matikan teleponnya, kirim alamat tempat ulang tahun Lain. Tapi mungkin saya akan sedikit terlambat, ucap Lintang mencairkan suasana. Yuda bergeming, ia menikmati sajian yang membuat lelahnya hilang. Hingga akhirnya Lintang yang memutus sambungannya lebih dulu. Yuda menempelkan telapak tangan di dadanya, jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Ada getaran aneh yang tiba-tiba membuat sekujur tubuhnya tercekat. Apa ini? Pak Yuda? Suara berat Andreas membuyarkan lamunan Yuda, yang membuat pria itu salah tingkah. Dre, kamu cari alamat Lintang. Besok, aku sendiri yang akan menjemputnya. Andreas mengangguk tanpa suara, bersambung Lintang. Seluruh karyawan berhamburan berbaris di depan pintu masuk untuk menyambut tamu spesial. Seumur-umur ini pertama kali seorang Yuda Anggara menginjakan kakinya di butik sang mama, memakai kaos hitam lengan pendek dengan merek termahal di dunia, serta celana jeans berwarna putih menyempurnakan ketamanan pria itu. Tak lupa jam tangan mahal dan sepatu berkualitas menjadi langganan anggota tubuh kekarnya. Berjalan gontai tanpa beban, wajahnya berseri menggambarkan jika hidupnya sudah tenang. Kerumitan yang pernah terjadi kini sudah lepas, tinggal menata kembali masa depan yang lebih cerah bersama putra tercinta, mencari tambatan hati yang ikhlas mencintai dirinya yang berstatus duda. Selamat sore, Pak, sapa manajer yang bernama Regina sambil membungkuk ramah. Melirik sekilas lalu membungkuk lagi seperti yang lain. Yuda membalas dengan anggukan kecil, matanya tertuju pada deretan baju wanita yang ada di sebelah kiri. Apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Regina mengikuti langkah Yuda. Berhenti di depan gaun mewah, tangannya mengulur, menyentuh dan menyika baju yang menggantung di depannya. Membayangkan Lintang yang memakai baju itu, pasti sangat cantik. Apa dia suka baju yang seperti ini? Yuda sedikit ragu. Ia mengingat tampilan sederhana Lintang, lalu beralih ke arah beberapa baju yang tidak terlalu glamor, namun tetap mewah dan elegan. Regina, Yuda memanggil sang manajer yang sedikit jauh darinya. Saya, Pak, Regina menyapa dari belakang. Matanya terus menatap tangan Yuda yang sibuk memilih baju, tampak bingung dengan dua model baju yang berbeda. Namun warnanya sama. Menurut kamu, perempuan lebih suka mana? Yang ini atau yang ini? Menunjukkan dua baju bersamaan. Ingin membeli dua-duanya, namun sangat berlebihan. Takut Lintang marah dan menganggapnya menghina. Regina tersenyum. Sebagai orang yang sudah ahli melayani banyak wanita kalangan papan atas, ia yang lebih tahu mana yang lebih disukai kaum hawa. Kalau menurut saya yang ini, Pak, memegang baju yang ada di tangan kiri Yuda, menjelaskan pernak-pernik yang menghiasi kain itu. Sebuah gaun off-shoulder warna pink muda terdapat gabungan aksen tulen, satin dan totol di dalamnya, yang akan menambah keanggunan si pemakai. Yuda mengukur baju itu dengan tubuh Regina, kurang lebih tinggi Lintang dan wanita itu pun hampir sama. Hanya saja tubuh Lintang lebih ramping daripada Regina. Untuk Ibu Natalia, Pak, kabar tentang perselingkuhan itu sudah terdengar ke seluruh penjuru. Namun perceraian Yuda dan mantan istrinya hanya segelintir orang yang tahu. Tidak untuk saudara jauh, jawab Yuda, meletakkan baju yang tidak dipilih Regina. Memangnya umurnya berapa, Pak? Tanya Regina lagi. Berapa ya? Sekitar 23 tahun, jawab Yuda asal. Ia hanya menghitung dari masa Lintang sekolah, kuliah, dan bekerja di kantornya.
Ini cocok Pak, saya yakin saudara Bapak pasti suka. Lalu sepatunya harus yang bagaimana? Tanya Yuda lagi. Ia benar-benar tidak ingin salah pilih. Regina meninggalkan Yuda, mengambil salah satu koleksi sepatu termahal yang ada di toko milik Bu Indri. Ini Pak, sepasang high heels yang tidak terlalu tinggi, tampilannya simpel dengan warna yang pas seperti gaun tadi. Kalau begitu kamu bungkus yang rapi, nanti kalau sudah selesai antar ke kantor. Ingat, jangan sampai Mama tahu, ucap Yuda sedikit pelan, takut ketahuan yang lainnya. Ia membayar sesuai prosedur, takut mamanya menginterogasi. Kedua alis Regina mengerut melihat sikap Yuda yang nampak celingkukan seperti maling. Memangnya ini untuk siapa? Kalau untuk saudara, nggak mungkin disembunyikan dari ibu. Apa jangan-jangan Pak Yuda membalas perselingkuhan Bu Natali? Regina menatap Yuda dengan tatapan curiga. Yang ada di balik CCTV tersenyum tipis, matanya fokus pada punggung Yuda yang menghilang di balik pintu kaca transparan, mengambil ponsel dan menghubungi orang kepercayaan yang dari tadi melayani putranya. Regina, kamu ke ruanganku sekarang, titah wanita yang dari tadi diam-diam mengamati setiap pengunjung yang datang. Regina datang, membawa baju dan sepatu yang diminta Yuda, meletakkannya di atas meja, tepatnya di depan sang pemilik butik, yaitu Bu Indri. Tadi Yuda bilang apa? Pak Yuda bilang ini untuk saudaranya, Bu. Dia menyuruh saya mengirim ke kantor. Katanya lagi jangan sampai ibu tahu, ucap Regina jujur. Kira-kira untuk siapa? Apa dia sudah punya calon istri? Apa ini ada hubungannya dengan tante cantik yang sering dibilang lain? Bu Indri kembali menghubungi seseorang yang sangat berpengaruh di kehidupan anaknya. Kali ini ia tak mau tinggal diam, takut Yuda salah pilih lagi. Namun sayang, telepon Andreas tidak bisa dihubungi membuat Bu Indri kesal. Tak hanya membeli baju di butik, Yuda beralih ke sebuah toko perhiasan yang ada di pusat kota. Ia sering mengantar Natali berbelanja di sana, dan yakin jika toko itu mempunyai perhiasan yang terbaik. Seperti karyawan yang ada di butik, karyawan di toko itu pun heran dengan kedatangan Yuda. Jika biasanya ia bersama Natali, pria itu tampak seorang diri dan langsung memilih beberapa perhiasan mewah. Meskipun tidak yakin akan diterima baik oleh Lintang, Yuda tetap ingin memberikan itu sebagai balasan karena sudah rela memenuhi permintaan lain. Di sisi lain, hampir 1 jam penuh Lintang membongkar isi lemari, satupun ia tak menemukan baju yang layak untuk ke pesta. Selama ini ia hanya membeli baju kantor dan baju biasa, bukan baju mewah ala orang berduit. Aku harus pakai apa? Apa sebaiknya aku batalkan saja? Tapi kasihan Lion. Aku sudah terlanjur janji padanya. Aku nggak mau dia kecewa terus. Kesal tak berujung, Lintang mengacak rambutnya, menghempaskan tubuhnya di atas kasur. Ia bangun lagi mengecek kartu ATM, menggaruk kepalanya saat melihat saldonya semakin menipis. Gak mungkin aku datang dengan tangan kosong, aku juga ingin membeli sesuatu untuk Lion. Menggerutu sendiri, menggigit jari-jarinya, mencari cara untuk membagi uangnya. Berguling-guling berharap otaknya bisa encer, duduk lagi di tepi ranjang, menjambak rambutnya yang semakin berantakan. Tanpa sengaja matanya menangkap gaun putih Brenda yang ada di balik tumpukan baju. Akhirnya Allah memberinya petunjuk. Lintang meraih baju itu dan menjewernya. Tidak ada yang robek. Warnanya juga belum luntur, hanya ada satu kancing yang perlu diperbaiki. Meskipun tak baru, setidaknya masih bisa dipakai. Masih teringat jelas baju itu adalah kado terakhir dari ibunya saat ulang tahun yang ke-17. Aku pakai ini saja, lebih baik uangnya untuk membeli robot. Lintang langsung beranjak membawa bajunya ke belakang untuk dicuci. Meskipun mentari hampir tenggelam, Lintang berharap baju itu bisa kering dalam waktu semalam. Demi kamu, Tante akan datang. Bersambung. Yuda melihat jam yang melingkar di tangannya. Wajahnya menyimpan kegugupan yang amat besar. Acara ulang tahun lain akan digelar 1 jam lagi. Namun Andreas belum juga datang. Rencana ingin menjemput Lintang pun sedikit terlambat. Ponsel dari saku jas berdering. Yuda antusias mengangkatnya saat melihat nama yang berkelip di layar. Pasti ada sesuatu yang penting jika sang asisten sudah menelponnya. Ada apa? Tanya Yuda tegas, berharap tidak ada halangan apapun. Maaf Pak, saya mengganggu. Ada tamu dari Prancis yang ingin minta tanda tangan. Dia tidak bisa menunggu waktu lagi. Bapak harus segera datang ke kantor. Ucap Andreas terputus-putus. Ia tahu konsekuensinya jika mengganggu Yuda yang sibuk dengan Lion. Sialan, Yuda mengumpat dalam hati. Semua sudah siap pergi, namun harus terjadi dengan masalah yang tak dijadwalkan. Baiklah, aku akan segera datang. Siapkan mobil untuk menjemput Lintang. Yuda menghampiri Bu Indri dan yang lain. Sayang, kamu pergi bersama Oma dan Opa, nanti Papa nyusul. Mencium pipi gembul Lion dengan lembut. Yuda bergegas keluar dari rumah. Saking gugupnya terpaksa menyetir mobil sendiri tanpa bantuan sopir. Setibanya di depan kantor, Yuda menghampiri salah satu sopir kantor yang membawa kado miliknya, juga selembar kertas dari Andreas.
Hati-hati, jangan sampai terjadi apa-apa pada Lintang, pesan Yuda. Baik, Pak. Yuda berlari masuk. Ia tak mengindahkan sapaan karyawan yang berlalu lalang. Untuk saat ini tidak ada yang penting selain menghadiri pesta ulang tahun sang buah hati. Di mana tamunya? Suara berat Yuda membuyarkan lamunan Andreas yang mematung di depan pintu ruangan rapat, menggiring sang bos untuk masuk bertemu klien yang ia katakan. Yuda nampak fokus berbicara dengan pria yang ada di depannya, sedangkan Andreas nampak sedikit gelisah. Wajahnya pucat pasi mengingat alamat yang tak asing baginya. Bagaimana jika dugaanku benar? Pak Yuda pasti akan menyesal. Apa mungkin pengunduran diri Lintang ada hubungannya dengan penolakan Pak Yuda waktu itu? Tapi dari mana dia tahu wajah Pak Yuda? Bukankah waktu itu dia tidak ada di rumah? Ini kali pertama Andreas tak bisa fokus dengan pekerjaan. Keringat dingin bercucuran menembus pori-pori. Dinginnya AC seakan tak berfungsi lagi. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekali lagi maaf mengganggu waktu Anda. Ucap sang klien berjabat tangan dengan Yuda dan Andreas bergantian. Setelah itu keluar dari ruangan. Kenapa kamu tidak bilang dari semalam kalau tamunya hari ini pulang? Bentak Yuda pada Andreas. Maaf Pak, saya juga baru tahu tadi pagi. Andreas mengusap peluh yang membasahi wajahnya. Kenyataan ini membuat hati dan otaknya keruh. Bagaimana dengan Lintang? Apa Bapak akan menjemputnya sekarang? Tanya Andreas sedikit ragu mengikuti langkah lebar Yuda menuju lift. Tidak, dia sudah dijemput sopir. Sedikit lega setidaknya, punya waktu memikirkan langkah untuk menghadapi Lintang. Andreas langsung melanjutkan mobilnya menuju tempat acara. Sesekali matanya melirik Yuda dari spion yang menggantung. Apa aku kasih tahu Pak Yuda sekarang aja? Tapi bagaimana kalau dugaanku itu salah? Pasti akan runyam. Andreas mengurungkan niatnya, mengikuti alur yang sudah berjalan. Mungkin memastikan dulu akan lebih baik. Ponsel Andreas berdering. Nama sopir kantor yang berkelip di layar. Ada apa? Tanya Andreas, matanya fokus pada jalan raya yang mulai macet. Pintu rumah Mbak Lintang tertutup, Pak. Kata tetangganya dia sudah berangkat naik motor. Baiklah, kamu cepat kembali. Ada apa? Tanya Yuda tanpa menatap ke arah depan. Lintang sudah berangkat naik motor. Yuda menyandarkan punggungnya. Momen yang ia tunggu terlewati dengan sia-sia. Namun ia berharap bisa memberikan baju itu pada Lintang di lain waktu. Suasana gedung sudah semakin ramai. Tamu undangan sudah memadati ruangan pesta. Yuda mengedarkan pandangannya, menyisir setiap tamu yang berhamburan, menghampiri putranya. Di mana Lintang? Apa dia belum sampai? Yuda sedikit cemas, takut lain akan ngambek jika tak melihat gadis itu di sampingnya. Berjalan ke depan, matanya terus menatap ke arah gerbang, berharap orang yang ditunggu segera tiba. Mobil mewah memasuki area parkir. Yuda dan Andrea saling pandang lalu menatap wanita yang baru saja turun. Ternyata itu adalah Natalie, wanita yang kini menjadi mantan istrinya. Tampilannya tetap glamor dan cantik. Mas Yuda, sapa Natalie. Wajahnya tak sesedih saat berada di pengadilan agama. Sebuah kotak besar yang dibawa sopir itu diletakkan. Mas Yuda, sapa Natalie. Wajahnya tak sesedih saat berada di pengadilan agama. Sebuah kotak besar yang dibawa sopir itu diletakkan di depan pintu. Mana Lion? Tanya Natalie dengan lembut. Panjang umur Lain datang bersama Mbak Mimah. Lain sayang, selamat ulang tahun, ucap Natalie memeluk tubuh mungil putra pertamanya. Tak ada tanggapan, Lain masih saja memasang wajah cemberut. Ini hadiah untuk Lain, menunjuk kotak besar yang ada di sampingnya. Tetap saja itu pun tak membuat Lain tersenyum. Ekspresinya sedatar batu bata yang baru kering. Pa, tante cantik kok belum datang? Tanya Lain menarik puncak jas Yuda. Siapa yang dimaksud Lain? Natalie bertanya dalam hati. Sudah bukan haknya menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan Yuda. Namun Lain tetap putranya, dan ia harus tahu siapa saja yang sudah masuk ke kehidupan bocah itu. Ia mulai cemburu, tapi Natalie tak bisa berbuat apa-apa. Sebentar lagi sayang, mungkin tante cantik masih dalam perjalanan. Jawab Yuda menenangkan meskipun ia sendiri juga gelisah. Dek, dek, dek. Jantung Andreas berdetak lebih cepat. Ia membayangkan apa yang terjadi jika semuanya terbongkar. Akankah Yuda tenggelam dalam penyesalan? Bagaimana dengan Lintang? Apa dia akan tetap terikat dengan hubungan itu? Ataukah memilih menjauh dari Lain dan Yuda? Yud, acaranya mau dimulai. Semua tamu sudah datang. Kamu nungguin siapa lagi? Tanya Bu Indri yang keluar. Sebentar lagi, Oma. Tante cantik belum datang. Bu Indri menarik lengan Yuda ke belakang lalu berbisik. Sebenarnya siapa yang dimaksud Lain? Apa dia sangat sayang dengan tante cantik? Yuda tersenyum tipis, rona wajahnya nampak berseri. Dia karyawan kantor, Ma, tapi sekarang sudah mengundurkan diri. Aku juga tidak tahu alasannya apa. Yang pastinya dia itu sangat menyayangi Lain. Jelas Yuda yang masih bisa didengar oleh Natalie.
Waktu terus berputar, namun belum ada tanda-tanda Lintang datang membuat hati Lion gusar. Yuda mendekati Lion dan menggendongnya. Sayang, kita masuk dulu ya, pasti nanti tante cantik datang, ujuk Yuda. Natali diam, dari tadi ia pun dibuat risih dengan nama tante cantik yang digandrungi putranya. Memangnya secantik apa wanita itu, sampai Lion mengabaikanku. Suasana sangat meriah, semua tamu menikmati acara yang baru dimulai. Banyak pasang mata yang fokus pada Lion yang terus memanyunkan bibirnya. Lion sayang, senyum dong, pinta Yuda dengan pelan. Lion menggeleng, meskipun dikelilingi keluarga tercinta dan orang tua yang lengkap, tetap saja ada yang kurang. Hatinya terasa hampa saat orang yang disayangi belum hadir. Lion, sekarang waktunya tiup lilin, ucap Natali membungkuk, mensejajarkan wajahnya dengan wajah Lion. Gak mau, aku maunya ditemani tante cantik. Lion merengek dengan keras hingga mengalihkan perhatian semua tamu. Mereka saling berbisik mendengar permintaan Lion yang sedikit aneh. Tapi, Lion, sapa seorang gadis memotong ucapan Yuda. Bersambung. 11. Merasa tersisih. Tante cantik, teriak Lion sembari berlari menghampiri Lintang yang baru saja tiba. Senyum itu kembali terbit setelah beberapa saat lenyap. Lintang mengulur kedua tangannya ke depan, mendekap tubuh mungil Lion dengan erat. Menyalurkan rasa kasih sayang yang tulus bak seorang ibu pada putranya. Selamat ulang tahun sayang, semoga Lion panjang umur, diberi kesehatan dan juga semakin pintar, ucap Lintang, mengucup pucuk kepala Lion berulang kali. Kini semua mata tertuju padanya, penampilan yang sangat sederhana, dengan baju yang nampak kuno menjadi pusat perhatian semua tamu. Belum lagi kotak kecil di tangannya, tak sepadan dengan apa yang diberikan tamu lainnya. Saling berbisik menatap Lintang dengan tatapan sinis dan merendahkan. Sangat jauh dari kriteria orang kaya, berbeda dengan yang lain. Bu Indri dan Pak Radit menatap kagum pada Lintang. Keberaniannya untuk berada di antara keluarganya yang kaya membuat mereka tertarik dengan gadis itu. Apalagi saat kehadirannya yang menciptakan kebahagiaan bagi Lion, sungguh menyentuh hati kedua orang tua Yuda. Bu Indri dan Pak Radit langsung memperkenalkan diri sebagai orang tua Yuda. Ternyata mereka juga tidak tahu siapa aku. Jadi itu tante cantik yang disebut Lion. Jangan-jangan dia memakai pelet. Natali tertawa dalam hati, memandang sinis pada sosok Lintang. Yuda merapikan jas, menghampiri Lion yang masih memeluk Lintang dengan erat. Ingin menyapa namun tidak ada keberanian, takut merusak momen penting yang bahagia itu. Lintang menatap sepasang sepatu hitam mengkilap yang ada di depannya, lalu kembali pada wajah lucu Lion yang memakai setelan tuxedo. Sepertinya tadi Lion sudah hampir tiup lilin, kenapa nggak diterusin? Tanya Lintang yang sadar akan tatapan semua orang padanya. Kan nungguin tante cantik, jawabnya menerima hadiah dari Lintang dan memberikan pada Yuda, menggandeng Yuda dan Lintang bersamaan, berjalan menghampiri kuenya yang sangat besar dan tinggi, hingga membuat semua orang bertanya-tanya dengan posisi Lintang di keluarga Anggara. Natali ikut mendekat dan berdiri di samping Lion, menggeser Lintang ke samping. Meskipun sudah bercerai dari Yuda, ia tetap sebagai seorang ibu dari Lion dan tidak ingin tergantikan. Apa dia mamanya Lion? Batin Lintang menatap Natali dari atas hingga bawah. Bak Dewi Jelita kecantikannya sempurna, begitulah Lintang menilai. Tante cantik, bantu aku tiup lilin, pinta Lion manja. Telinga Natali terasa panas mendengar ucapan Lion yang terus memanggil nama itu. Semua tamu pun mulai curiga dengan perilaku Lion yang mementingkan orang lain daripada mamanya sendiri. Lintang, sini, panggil Yuda memberi tempat bagi Lintang di sisinya. Untuk kali ini Lintang mengalah demi Lion. Ia beralih berdiri di tengah-tengah Lion dan Yuda. Nyanyian ulang tahun itu sangat meriah, semua bertepuk tangan dengan serempak. Kebahagiaan tercipta tanpa celah, mata Bu Indri tak teralihkan dari sosok Lintang yang nampak anggun. Tante, ayo tiup lilinnya, pinta Lion. Lintang menoleh menatap Yuda yang ada di sampingnya, lalu menuruti permintaan Lion. Baru saja membungkuk, ia merasakan ada yang robek di bagian punggungnya. Tangannya meraba ke belakang. Benar saja, bajunya di bagian pinggul yang sedikit sempit itu terkoyak. Ya Allah, bagaimana ini? Wajah Lintang panik seketika. Robekan itu semakin melebar saat dirinya terus bergerak. Yuda yang sadar akan hal itu langsung lepas jasnya dan membalut tubuh Lintang. Sudah tertutup, lanjutkan, bisik Yuda meyakinkan. Lagi-lagi Lintang mengesampingkan rasa sakit hati pada Yuda. Suara tepuk tangan riuh mengiringi Lion dan Lintang berhasil meniup lilin. Kebahagiaan itu terlihat jelas di wajah Lion, tak seperti tadi yang terus merengut. Kali ini bocah itu tak henti-hentinya mengulas senyum saat Lintang membantunya memotong kue. Lintang mundur satu langkah, ia tak mau mengganggu Lion yang akan memberikan kue pertamanya. Pasti akan diberikan pada kedua orang tuanya. Natali pun sudah siap menerima kue dari putra tercinta. Namun semua itu hanya sebatas harapan saat Lion memanggil Lintang untuk tetap bersamanya.
Memangnya potongan kue pertama untuk siapa? Tanya Natali semakin lama ia merasa tak dianggap oleh putranya sendiri. Tante cantik, jawab pelayan polos. Ini nggak bisa dibiarkan. Memangnya dia siapa? Berani-beraninya memperebut hati anakku. Kedua tangan Natali mengepal. Ia dipermalukan seakan wajahnya tersiram air comberan. Lintang merasa canggung. Ia mendekati Lion dan berbisik. Maaf sayang, yang berhak menerima kue dari Lion adalah mama dan papa. Lalu oma dan opa, setelah itu baru tante, ucap Lintang menasehati. Mendidik Lion untuk mengutamakan kedua orang tua daripada dirinya. Baiklah, seperti Lintang yang selalu menuruti permintaan Lion. Ia pun menurut tanpa membantah. Dia memang baik, pantas saja Lion sangat menyayanginya. Bu Indri semakin kagum pada Lintang. Tak menyangka ada orang yang baik dan tulus serta mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Acara ulang tahun Lion berjalan lancar. Sebagian tamu sudah pamit pulang, menyisakan beberapa kerabat jauh dan juga Natali serta Lintang. Lion membongkar tumpukan kado yang ada di sudut ruangan. Entah apa yang ia cari, sampai nampak berkeringat dan kebingungan. Kamu cari apa sayang? Tanya Yuda mendekat. Lintang hanya bisa menatap dari jauh, diam 1000 bahasa sambil mendengarkan percakapan orang di sekitarnya. Kado dari tante cantik, Pak. Yuda tertawa, meninggalkan Lion mengambil kotak yang ia titipkan pada Andreas. Ini, menyodorkan kotak pemberian Lintang. Lion langsung membukanya dan mengambil sebuah robot yang berukuran mini di dalamnya. Wah, bagus banget, Pak. Ini mau aku pajang di kamar. Membolak-balikan mainan itu di depan sang papa. Bentuknya yang unik dan ukurannya yang mini membuat mata Lion terpesona. Lion sangat menyukai pemberian Lintang meskipun harganya tak seberapa. Apa mungkin dia memberikannya dengan tulus dan ikhlas serta penuh perjuangan? Aku mau bicara sama kamu, ucap Natali, meredupkan senyum di bibir Lintang yang dari tadi menatap Lion dari jauh. Tanpa menjawab, Lintang mengikuti langkah Natali menuju lorong. Keduanya berhenti di tempat yang sangat sepi. Natali memunggungi Lintang dan melipat kedua tangannya. Ada apa, Bu? Tanya Lintang hormat. Bagaimanapun juga, yang ia tahu wanita itu adalah istri Yuda, mantan bosnya. Jangan pura-pura polos, aku tahu tujuan kamu mendekati Lion, ucap Natali tanpa menatap. Maksud ibu apa? Tanya Lintang yang sedikit pun tak mengerti apa yang dikatakan Natali. Tertawa kecil nada merendahkan lalu membalikkan tubuh. Menatap jas yang membalut tubuh Lintang, tatapannya setajam silet, mengibarkan bendera perang. Sekarang aku memang bukan istri Mas Yuda lagi, Lintang terkejut. Jadi mereka sudah bercerai, itu artinya Pak Yuda duda. Tapi aku tidak akan membiarkan dia jatuh ke tanganmu. Aku tidak akan membiarkan orang lain menggantikan posisiku sebagai Nyonya Anggara. Lintang mengatupkan bibir, nahan tawa. Perutnya terasa mual mendengar ucapan Natali. Dengar ya, Bu, sedikit pun saya tidak ingin memiliki Pak Yuda, apalagi hartanya. Saya kesini atas permintaan lain. Dia yang memaksa saya untuk datang. Jika bukan karena dia, saya juga tidak sudi untuk berada di keluarga Anggara. Tanpa sengaja seseorang yang ada di balik dinding itu mendengar ucapan Lintang. Bersambung. Pengisi suara Aristi Zuma, bab 20, mulai terkuak. Natali tersenyum menang saat melihat mantan mertuanya bersembunyi di balik tirai. Ini kesempatan baginya untuk menjatuhkan Lintang hingga tak ada tempat lagi bagi gadis itu di keluarga Anggara. Kenapa kamu bicara seperti itu? Mas Yuda itu baik, papa dan mama juga baik. Tapi kenapa kamu tidak menyukai mereka? Ucap Natali pura-pura memelas, bersandiwara untuk menendang Lintang dari kehidupan putranya. Terserah apa kata ibu, yang pastinya saya sangat membenci keluarga Anggara. Mereka tidak pantas dihormati. Bu Indri berlalu dengan hati yang tercubit. Ia tak tahan lagi mendengar ucapan Lintang yang menohok dan sudah berani mengolok keluarga besarnya. Mengelus dada ingin marah namun ia tahan. Sebagai salah satu menantu Anggara, ia terus meraba kesalahan apa yang membuat Lintang sangat membenci keluarganya. Bahkan selama ini Lintang adalah orang yang pertama kali berani bicara seperti itu di tempatnya. Perkataan yang menusuk hati itu terngiang-ngiang di telinga Bu Indri, mengiringi setiap langkahnya menuju depan. Tak menyangka orang yang dikira tulus ternyata berselimut benci. Mama, suara Yuda mengejutkan Bu Indri yang nampak melamun. Wanita itu terdiam menatap manik mata Yuda lalu beralih ke arah beberapa tamu yang masih duduk di tempat yang disediakan. Apa Yuda tahu kalau sebenarnya Lintang sangat membenci keluarga Anggara? Aku harus bicara pada Yuda. Dia harus tahu jika Lion tidak patut bersama gadis itu. Baru saja beberapa langkah meninggalkan ruangan, Lion berteriak memanggil tante cantik. Bu Indri dan Yuda menghentikan langkah, menatap Lintang dan Natali yang saling beriringan. Lion, acaranya kan sudah selesai, tante mau pulang, ucap Lintang dengan lembut. Teringat ibunya yang tadi pagi terus ngomel. Ya, aku masih kangen, kalau begitu aku boleh nggak ikut tante pulang? Jangan, teriak Bu Indri dari kejauhan.
Berjalan tergesa-gesa menghampiri Lion lalu menariknya, menjauhkan dari Lintang. Tatapannya datar, melirik sekilas ke arah Lintang yang terus mengulas senyum. Dadanya meletup-letup mengingat ucapan Lintang yang membuatnya sakit hati. Lintang, Lintang, aku bukan lawanmu. Sebentar lagi kamu akan terhempas seperti sampah. Ma, aku pamit pulang dulu. Kapan-kapan aku akan kesini lagi untuk menjenguk Lion. Pamit Natali pada Bu Indri. Lintang tampak santai. Ia tak heran dengan sikap Bu Indri yang sinis padanya. Sudah terbiasa menghadapi cemooh orang kaya, termasuk keluarga ayahnya. Tersenyum dan berlutut di depan Lion. Lain kali kita main lagi. Untuk sekarang, Tante nggak bisa ajak kamu ke rumah. Wah. Lion menangis kencang, membenamkan wajahnya di perut sang oma. Tangannya meraih lengan Lintang, kode melarangnya pergi darinya. Tangisan Lion membuat hati Bu Indri ikut tersayat. Dari lubuk hati yang terdalam, ia tak tega membuat Lion sedih. Tapi apa daya, ucapan Lintang membuatnya takut. Takut jika Lintang berbuat macam-macam pada cucunya, serta memperalat bocah itu untuk menjatuhkan keluarganya. Yuda bingung. Di satu sisi, ia pun tak ingin Lion menangis. Di sisi lain, tak mungkin memaksa Lintang untuk menuruti permintaan Lion. Sebab tak tega, akhirnya Lintang merengkuh tubuh Lion dan membawa ke pelukannya. Sayang, dengerin Tante. Lion sayang, kan sama Tante? Tanya Lintang, merapikan rambut Lion yang menutupi jidat. Lion mengangguk, menahan nafasnya yang tersendat. Tante kesini naik motor, jadi nggak bisa boncengin Lion. Nanti kena asap, udaranya juga kotor, panas pula. Bagaimana kalau Lion sakit? Ucap Lintang menjelaskan. Papa punya mobil, natap Yuda yang mematung di sampingnya. Pah, antarin Tante cantik pulang, kasihan kalau dia terkena debu. Wajah mungilnya menggemaskan juga membuat orang ingin tertawa. Yuda menatap Lintang yang terus menundukkan wajahnya. Tahu pasti gadis itu tidak akan menerimanya begitu saja. Tapi ia harus tetap membujuk demi Lion yang penuh harap. Lintang, aku anterin ya, biar motor kamu diantar sopir. Hening, Lion sangat penting bagi Lintang. Anak yang tak berdosa itu tidak berhak menanggung keegoisan juga amarahnya. Menerima tawaran Yuda mungkin akan cepat mengungkap semuanya. Baiklah, kamu boleh ikut Tante. Lion melompat kegirangan, seakan mendapatkan hadiah utama. Bocah itu terus tersenyum dan mencium setiap jengkal wajah Lintang. Bu Indri membisu, suaranya tercekat di kerongkongan. Meskipun sedikit curiga, ia percaya pada Yuda yang akan menjaga anaknya dimanapun berada. Bu Indri menatap punggung Yuda yang mulai menjauh. Dalam hati sedikit cemas dengan apa yang diucapkan Lintang. Pasti semuanya ada sebab yang membuat Lintang membenci Marga Anggara. Tibanya di halaman gedung, Yuda menghampiri Andreas yang nampak bicara serius dengan seseorang yang ada di balik telepon. Ia mengerutkan alis lalu menghampiri sang asisten setelah Lion dan Lintang masuk mobil. Ada apa, Andre? Tanya Yuda. Maaf Pak, kita harus ke kantor, ada sedikit masalah. Yuda mendengus. Semua seperti disengaja untuk menghalanginya lebih dekat dengan Lintang. Menatap mobilnya yang siap melaju, lalu menatap Andreas. Sedikit iba mengingat kesibukan Andreas selama ini demi dirinya. Kalau begitu antarkan Lintang pulang, biar aku yang ke kantor. Baik Pak. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. Tidak ada pembicaraan dalam perjalanan. Lintang terus menatap ke arah luar dan sesekali bercanda dengan Lion. Andreas sibuk dengan setirnya tanpa bertanya alamat yang akan dituju. Data yang ia dapat masih terpahat di otaknya dan tak mungkin lupa. Apa Pak Andreas masih mengingat rumah ibu? Bagaimana reaksinya saat dia tahu siapa aku yang sebenarnya? Sama seperti Lintang yang terus berbicara dengan hatinya. Andreas pun terus bertanya dalam hati, terus menerka. Jika semua benar, masalah yang akan datang pasti akan lebih serius dan rumit bagi seorang Yuda. Mobil berhenti di depan rumah yang sederhana. Andreas menelan ludahnya dengan susah payah. Seketika wajahnya pucat pasi, seluruh organ tubuhnya tidak berfungsi. Bayangan 5 tahun melintas di otaknya yang membuat dadanya bergemuruh. Tidak ada yang berubah, semua masih sama saat ia dan Yuda pertama kali menginjakan kakinya di tempat itu. Ternyata benar, Lintang adalah gadis yang pernah ditolak Pak Yuda. Bagaimana jika Pak Yuda tahu? Kenapa Pak? Tanya Lintang tanpa ingin membuka pintu, menatap keringat sebesar biji jagung yang membasahi dahi Andreas. Ia melihat ada kegugupan dan juga ketakutan di sana. Apa Bapak masih ingat dengan rumah ini? Tanya Lintang dengan mata berkaca. Andreas mengangguk tanpa suara. Lidahnya keluh dan tak bisa mengucap apapun. Mungkin diam lebih baik. Bapak tunggu di sini saja. Rumah saya terlalu jelek untuk orang kaya seperti Bapak dan Pak Yuda. Nanti kalau Lion sudah bosan bermain, saya antar ke sini lagi. Sindir Lintang seraya melepas seatbelt. Lintang keluar dari mobil meninggalkan Andreas yang masih bergelut dengan otaknya.